Good day sahabat rock and roll, apa kabar? Aduh, hari ini lihat gak sih ada dua wanita. Aku minder hari ini sahabat rock and roll. Sebelah aku ada Natalie. Hai, halo semuanya. Nah, Natalie adalah narasumber aku hari ini di kelas event, segmen yang ditunggu-tunggu. Hari ini Natalie mau sharing pengalamannya. Siapa Natalie? Hai siapa dia? Jadul banget ya. Umurnya. Natalie, kenalin dulu, kamu adalah seorang Oke, hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Natalia Haman. Saat ini saya memiliki perusahaan advertising agency yang disebut dengan Sense Indonesia. Anak itu anak agensi. Kita kadang-kadang suka kerjasama ya. Betul sekali, anak agensi gitu ya. Anak agensi. Nah, lihat cantiknya Natalie pasti nggak kaget kalau aku bilangin dia adalah salah satu Miss Indonesia tahun 2011 ya. Tahun 2011. Aku tahun zaman aku lahir jadi Miss Indonesianya. Oh belum gitu. Belum ada ya. Ini buat mama apa aja. Sebenarnya kalau tahun itu udah ada mungkin jadi Miss Indonesia juga. Rock and roll aja, Miss Rock and Roll kali ya. Oke. Baik sahabat rock and roll, kita mau kupas banyak. Natalie mau sharing banyak tentang digital marketing, tentang pekerjaannya, profesinya yang luar biasa. Pokoknya top banget. Tapi sebelumnya, let's check yang rock and roll berikut ini. Check it out. Oke sahabat rock and roll, pertanyaan pertama langsung. Udah kayak kuis-kuisan ya. Dalam kelas event itu memang kita harus poin-poin yang mau di-sharing. Oke. Sahabat rock and roll di rumah pasti pengen tahu apa sih pekerjaan digital marketing, itu kan hits banget. Dan cuannya aku pastikan itu luar biasa. Oke. Karena biasa kita kerjasama ya kan. Oke. Yang pertama, pekerjaannya. apa itu digital marketing? Apa itu profesinya? Oke, dibilang hits ya karena sekarang lagi pandemik, semuanya arahnya sekarang lebih ke digital gitu ya. Karena kan offline ya pasti off ya saat ini for a moment gitu kan. Tapi akan balik kok, tenang aja gitu. Karena selamanya offline juga akan tetap terus dibutuhkan gitu kan. Yes. Balik lagi ke digital marketing, sebenarnya kalau ngomongin digital marketing lebih ke apa ya? Sebuah campaign gitu kan yang kita lakukan secara digital menggunakan platform-platform yang ada di digital saat ini gitu kan. Ngomongin soal platform digital sekarang banyak banget. Mau dari YouTube, dari apa ya, dari Instagram, dari TikTok gitu kan. Banyak banget gitu. Contohnya salah satu digital marketing yang terlahir, platform yang terlahir di zaman pandemik itu sebenarnya adalah TikTok gitu kan. To be honest, TikTok itu adalah salah satu service terbaru dari Sense dan terlahir pada saat pandemik. Oh ya? Yes. Lu punya servis khusus untuk di TikTok? Di TikTok. Wah, apa tuh? Jadi pertama begini, sebenarnya kan kalau ngomongin digital marketing kan itu yang di online gitu kan. Kalau di online itu kalau dari Sense sendiri kebetulan Sense sudah berjalan dari tahun 2008. Ya, I start. kepoin itu 2008. Oke, aku start di 2008 itu sebenarnya di production house gitu. PH dulu gitu di production house. Nah, karena kepo juga suka kasih ide segala macam kreatif gitu kan ke klien, tiba-tiba ya udah kenapa kita nggak jadi agensi aja gitu kan. Makanya di 2011 lah kita bangun PT gitu kan. Jadi sebuah agensi sampai saat ini. Dulu itu masih dari Facebook. Gimana caranya kita menggunakan Facebook untuk kita bisa marketingkan gitu kan. Memaksimalkan. Sekarang masih sih Facebook kan. Iya, masih. Terus sudah itu ada Twitter, makanya ada buzzer dan lain-lain. Dulu ada yang namanya buzzer gitu-gitu kan. Ada agensinya gitu. Sekarang juga ya mungkin masih ada karena Twitter masih ada komunitasnya sendiri gitu. Ranahnya masih ada. Terus sudah itu beranjak ke Instagram. Oke, Instagram, ada Instagram, Friendster enggak ya dulu ya. Ada Friendster. Ada yang tahu nggak? Belum ada ini. Tapi Friendster itu nggak arah ke bisnis sebenarnya. Pertemanan gitu kan. Kayak anak-anak zaman sekarang nggak tahu Friendster deh kita aja gitu. Kenalannya sama orang Australia.
Ya, kayak gitu-gitu kan. Terus udah itu ada Instagram, and then pada saat pandemik hadirlah si TikTok itu sendiri gitu kan. Pada saat TikTok ini hadir, sebenarnya TikTok udah lama sih, cuman nggak booming saat itu. Gue nggak tahu kenapa TikTok pas hadir itu biasa aja. Aha. Tapi tiba-tiba, sorry, ngomongnya dulu alay. Iya. Iya. Oke. Tapi tiba-tiba, Aha. cuken. Gila, Betul. luar biasa, Sebenarnya ya. TikTok itu awal-awal dipromosikan oleh siapa sih yang cowok itu ya? Yang- Aku lupa. Bowo. Oh, ya sama Nah, yang sister itu ya, sister itu ya kan? Alay. Iya, dulu disebut alay karena mungkin belum bisa diterima. Iya. Saat itu belum bisa diterima gitu. Mungkin momennya pada saat pandemik orang jadi gabut, TikTok itu cukup dapat diterima gitu kan. Nah, jadi pada saat TikTok masuk, kita tim gitu kan, kita juga kayak, aduh ngapain nih? Yaudah kita pelajari TikTok itu sendiri. Pas kita udah cukup tahu gimana TikTok itu bermain, algoritmanya dan lain-lain, kita bilang, oh ini bisa jadi bisnis lagi nih, gue bilang. Ini bisa jadi service lagi. That's why waktu itu kalau nggak salah di tahun 2020 juga. Berarti kan kurang lebih dalam waktu 6 bulan kita riset tentang TikTok, kita main TikTok juga. Di tahun 2020 di bulan November itu kita bikin service TikTok Management. Apa aja tuh? Jadi TikTok Management itu sebenarnya kita bantu brand-brand yang mereka tidak bisa bikin TikTok, mereka tidak bisa kayak berkreativitas di TikTok itu untuk kita untuk maksudnya kita bantuin mereka lah memanage. Kita bikinin video, ya kita bikinin kreatifnya, kita yang juga post, kita juga lihat algoritmanya dan lain-lain sebagainya. Sampai FYP nggak? Sampai FYP dong. Maksudnya lu bisa make sure itu sampai FYP? Oh, which is FYP kan random. Oke, jadi kalau saat itu gimana caranya bisa FYP, itu kita lihat juga dari ibaratnya kan dari 30 hari, dari 30 yang kita posting itu minimal adalah 3 atau 4 saat itu. Ya. Sampai 5 mungkin ada, dan itu waktu itu belum ada yang namanya iklan. Iya. Belum bisa diiklanin. Belum bisa promo. Nah, caranya gimana? Ya pasti yang satu adalah kita gimana caranya kita bikin kreativitas gitu. Kreativitas yang benar-benar bikin orang tuh pengen nonton gitu kan. Iya. Kedua, memang TikTok itu adalah dasarnya adalah musik. Jadi kita harus pilih musik yang paling populer saat Yang itu. lagi viral. Yang lagi viral. Jadi musik dan kreativitas gitu. Dan kita juga kasih tahu dan kita udah riset juga, TikTok itu bukan tempat untuk kita bisa hard selling. Jadi kita harus doing something yang kreatif, yang soft selling dan bisa diterima lah oleh warga-warga TikTok itu sendiri. Makanya gue suka ngeliat TikTok itu kayak dulu alay banget, sekarang even gue sekarang akhirnya TikToknya aktif. Tapi udah berubah sih. Waktu awal-awal memang masih alay. Jadi waktu awal-awal memang masih alay dan beberapa brand yang masuk ke kita masih kita bisa seleksi. Ini kayaknya lu boleh masuk TikTok gitu. Ini jangan dulu gitu. Masih kita seleksi gitu. Karena waktu itu awal-awal juga masih sedikit ada alaynya gitu kan. Udah kesini udah beda karena yang ada di TikTok ada motivator, ada dokter, ada politikus gitu kan. Mereka ada segmen lagi yang khusus professional entrepreneur gitu kan. Ada promo juga yang baru live. Iya betul. Itu rame banget kan. Maksudnya bikin make money kan dari Yes. TikTok kan. Jadi TikTok itu perkembangannya sih luar biasa menurut aku. Dari yang emang cuman platform, terus udah itu dia kayak berkembang lagi, dia jadi ada live juga. Dia sekarang udah bisa ibaratnya bisa ngiklan-ngiklan juga. Terus yang hebatnya lagi sekarang ada yang namanya TikTok Shop. Jadi dia mau mengalahkan platform hijau dan orange. Luar biasa, dia tuh Luar biasa. pinter banget ya. Siapa Kayak tuh? Absolut coba ditelepon ini Mbak Natali. Kenapa? Sama. Sekarang ada lagi satu media. Sama dulu kita bahas dulu ya macam-macam media atau platformnya dari si digital ini. Yes. Reels. Reels. Oke, Reels. Kan dibilang sebagai salah satu kompetitor nih yang mau ganti, yang mau mengalahkan. Menurut lo gimana? As professional? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena si TikTok sendiri si Reels itu yang meniru TikTok loh. Iya, I know. Oke. Dan kalau mau dibilang mau menggantikan, kayaknya susah deh gitu. Karena TikTok pinternya adalah setelah dia bikin live gitu, setelah dia tahu dia punya downloader juga pengguna dari TikTok itu banyak, dia bikin yang namanya TikTok Shop itu. Jadi nggak mungkin Reels dibikin kayak bisa jualan di situ. I don't know ya bisa apa enggak gitu. Tapi kan udah direalisasikan oleh TikTok dulu dan orang udah larinya ke sono. Kecuali si Reels ini atau si Instagram ini bisa membuat inovasi baru. Selain itu gitu loh. Jadi orang udah cukup sulit sih untuk meninggalkan TikTok untuk mereka berjualan. Jadi di TikTok itu memang banyak loh yang menghasilkan omset MM-an cuma gara-gara di TikTok Shop gitu. Sahabat rock and roll, siapa di sini yang kalau mau pergi ke suatu tempat atau mau makan browsingnya di TikTok? Saya. Jadi nih. Kita cari dulu. Iya. Wah, itu asisten aku
Mungkin aku mau kasih tahu perbedaannya kali ya antara TikTok sama Instagram. Ini perbedaan yang kalian harus tahu. Jadi TikTok itu adalah media penyebaran video yang sangat baik. Kenapa? Karena di TikTok itu ketika kalian lihat video, kalian bisa langsung save. Satu. Yang kedua, kalian bisa langsung share. Share-nya itu bukan cuma hanya ke platform kayak Instagram dan lain-lain, tapi kalian bisa share ke grup kalian. That's why sekarang grup-grup WhatsApp, grup-grup keluarga, teman atau apa segala macam, semua videonya formatnya TikTok gitu. Beda kalau Reels kita mau save aja nggak bisa. Kita mau kita mau kirim ke teman yang ada di WhatsApp pun tak bisa gitu. Jadi itulah sebenarnya perbedaannya. Instagram kurang bisa bikin hal tersebut itu lebih kayak mudah disebarkan sih sebenarnya. Mungkin juga ini cuma sharing ya. Mungkin juga memang segmennya juga beda. Segmennya beda pasti. Tapi kalau Reels jadinya ujung-ujungnya aku lihat ya, my opinion. Jadi kayak video transformasi, berubah-ubah make up atau apa. Dia jadi ciri khas sendiri ya. Kalau misalnya Instagram, iya aku setuju. Instagram tuh larinya justru lebih ke estetik kali ya. Gitu. Kalau TikTok udah lalu disebutin. I don't care with aesthetic kayaknya. Iya, keren banget pokoknya. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua. Tadi paparannya jelas banget ya. Kita mau ngomongin kalau mau jadi perempuan cantik kayak Natalie sepintar ini sekolahnya gimana? Terus Sekolahnya lulusan gimana? apa? Oke, lulusan kebetulan saya lulusan London School of Public Relations, jurusannya majornya PR juga. Tuh, PR sama kayak aku. Sama kita. PR. Pintar ngomong nggak berhenti kan, sama aja. Sahabat karena pasti kepo kok PR ke digital marketing. Sebenarnya kan itu beda. Public relation, digital marketing itu kan kalau zaman aku dulu juga memang nggak ada tuh ya. Ceritanya bagaimana, ada ngambil kursus khusus kah atau ngikutin aja belajar sendiri? Oke, jadi kalau menurut Natalie ya, nggak ada yang salah dengan kita memilih majornya apa di awal, nanti endingnya bakalan jadi apa. Nggak harus selalu seperti itu. Yang namanya hidup kan kita belajar terus gitu ya. Nama hidup kan kita selalu mencari sebenarnya apa sih jati diri kita. Sebenarnya kita bisa jadi apa, talent kita di mana kan itu by proses gitu kan. Nggak bisa juga didoktrin dari orang tua juga dan lain-lain sebagainya gitu kan. Udah nggak musim gitu kan. Nah waktu itu memilih PR ya karena kayaknya dibilang suka komunikasi juga enggak. Aku anaknya sebenarnya introvert. Kayak begini introvert ya. Nggak, jujur sebenarnya aku anaknya introvert gitu kan. Anaknya sebenarnya diem gitu, bisa ngobrol sama orang tertentu. Kalau udah kenal gitu. Kalau enggak pasti lebih pilih melipir ke pojokan gitu kan. Nah pilih PR saat itu karena lihatnya ini adalah sesuatu yang nggak banyak orang pilih ya. Anti mainstream gitu zaman dulu. Karena zaman dulu orang-orang pilihnya apa? Ekonomi, dokter ya oke lah. Maksudnya kebanyakan bisnis, ekonomi dan lain-lain sebagainya gitu kan. Terus udah itu aku pikir ya udah deh kalau gitu coba PR gitu kan. Dan saat itu di sekolah satu-satunya memilih PR itu cuma aku gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa. Terus berjalan dengan waktu, emang kebetulan di London School itu anak-anaknya agak entertain juga ya. Jadi memang terjun di entertain itu gara-gara di London School juga gitu. Gara-gara lingkungan di situ. Ya di situ mulai ikut kayak semacam syuting iklan dan lain-lain dan coba-coba gitu. Betul. Dan sebenarnya karena aku ini anaknya mungkin dibilang kepo juga kepo gitu ya. Harus kepo. Jadi ketika jadi model, aku orangnya lumayan visioner juga. Jadi ketika jadi model gitu kan, sebenarnya kan tingkat model itu tingkat terendah di antara produksi gitu kan. Pertama itu brand gitu kan. Yang kedua itu adalah agency. Yang ketiga adalah productionnya. Habis production ya udah talent utamanya gitu kan. Saat itu mikir, aduh gue jadi talent begini amat ya. Enak yang duduk di situ ya cuman perintah doang, yes or no gitu kan. Aku bilang, iya, aku bilang aku nanti suatu hari aku pengen jadi brand atau enggak aku mau jadi agency. Jadi aku lihatin bagaimana production itu berjalan. Ketika lagi casting, ketika lagi apa, aku ambilin boardnya, aku pelajari. Kamu siapa? Oh kamu DOP. Oh kamu ini. Oh ini lampu ini apa? Aku pelajarin semua. Makanya awalnya ada production house itu. Learning by doing. Dan project divisi pertama aku itu adalah iklan pertamanya Cherry Bell juga. Oh iya? Saat itu. Luar biasa ya. Jadi PH-nya itu bikin iklan. Bikin iklan langsung. Project pertama bikin iklan. Jangan pernah bilang kamu introvert. Kenapa? Buktinya kayak gini. Introvert aja bisa begini. Makanya, apalagi yang ya kan bisa 10 kali ya kan. Tapi kalau misalnya nih yang di rumah baru start lulus SMA, mau kayak kamu digital marketing ya.
harus ambilnya apa jalurnya yang baik dan yang benar? Yang baik dan benar ya. Sekarang kan ada jurusan lainnya, lebih ke mass media atau Ya. apa? Ke digital ya. Mass media dan lain-lain ada sih sebenarnya, ya intinya mungkin lebih ke dunia kreatif ya. Coba larinya lihatnya ke dunia kreatif gitu ya, karena kalau dunia kreatif kan nggak jauh-jauh dari bagaimana kita bisa mengolah sebuah berita atau mengolah sebuah produk itu menjadi sesuatu yang kreatif gitu sih sebenarnya. Mungkin cobalah cari major-major yang kreatif, jangan misalnya major-major yang misalnya tentang pangan, kan udah beda ya gitu ya. Jadi jauh ya, karena kebetulan kalau di Sense ini kita juga open, kadang ada internship gitu, internship untuk anak-anak kampus gitu kan. Tapi masalahnya kadang yang datang tuh aneh-aneh gitu, dari dia jurusan untuk jurusan pangan, kenapa lu pengen ke digital? Iya karena semua sekarang udahnya larinya ke digital gitu. Tapi agak nggak punya background gitu kan agak susah ya gitu kita mau ngajarin kreativitas, karena selama dia di kampus dia ngomonginnya soal bagaimana menciptakan pangan yang baik dan lain-lain gitu. Tapi nggak ada yang salah dengan kalian sudah memilih jurusan itu selama kalian mencoba untuk pelajari dan kalian mungkin lebih hebat dibanding anak-anak kreatif lainnya, ya bisa aja. Maksudnya Natalie gini, kalau kamu sudah pilih jurusan lain apapun yang nggak ada yang salah, tapi kamu ada passionnya di situ, gali aja lagi. Kayak tadi Natalie bilang, gue kepoin, gue lihat, toh akhirnya juga bisa. Semuanya kan proses. Betul. Tapi kalau yang bisa milih, mendingan pilih yang di dunia kreatif. Betul. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Yang salah adalah bagaimana kita ngebahas Paris Fashion Week. Oke, sebelum itu jangan lupa video ini di like, comment, share, dan subscribe. Ya, sahabat Rock'n'Roll udah dikasih saran sama Natalie harus bagaimana. Pasti kepo satu hal. Salary-nya berapa? Pendapatan seorang digital marketing, cuannya gimana? Cuannya gimana? Tadi aku nggak nge-brief dia. Cuannya gimana? Gimana tuh gimana nih? Gimana? Maksudnya menjanjikankah gitu? Kalau dibilang as owner and as employee mungkin mewakili. Oke, dibilang menjanjikan pasti menjanjikan gitu, karena kalau kita ngomongin digital marketing berarti barangnya adalah service, jasa gitu kan. Kalau ngomongin service atau jasa berarti nggak ada barang yang benar-benar yang memang apa ya ibaratnya ya fix gitu kan gitu. Cuman tergantung bagaimana kita bisa memanage sih. Itu balik lagi gimana caranya kita bisa memanage gitu jasa tersebut. Karena ngomongin soal jasa harganya itu random gitu. Jasanya Natalie sama mungkin jasanya yang lain ya pasti berbeda gitu. Tergantung gimana kita put the value gitu aja sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalian nih pengen nih bikin juga sama gitu kan kayak jasanya kayak Natalie gitu kan, mau TikTok manajemen kah, mau Instagram manajemen, go ahead nggak apa-apa. Aku juga nggak masalah dan aku nggak merasa itu sebagai kompetitor gitu, karena ya terserah gitu. Terus udah itu harganya berapa, value-nya berapa, tergantung ya kalian menilai value-nya kalian. Apakah kalian punya pengalaman gitu kan? Apakah kalian cukup baik memanage semuanya? Nah makanya kalau ngomongin soal jasa social media ada yang harga yang murah banget. Ada gitu kan, tapi apakah kita harus banting harga? Menurut aku enggak sih gitu. Kenapa? Iya kayak kita agensi kita lo nggak bisa judge nilainya perusahaan kita dari sebuah proposal kebagi ke kinerja, kredibilitasnya, jam terbang. Oke, kalau ngomongin soal agensi kayaknya kita bisa nyinyir-nyinyir deh. Udah bikin proposal, terus udah itu diambil atau ditolak atau di-pitching gitu kan. PPKM itu adalah pernah pitching kemudian menghilang. PPKM pernah pitching kemudian menghilang gitu kan. Iman jadi. Pokoknya kalau maksud Natalie adalah kalau ngomongin salary atau bisnis ini menjanjikan. Kalau ngomongin budgetnya berapa tadi kredibilitas ya. Value-nya kita. Kadang-kadang pasti klien Natalie bantuin gua dong buat besok gitu ya. Lu bikin ntar malam, gak usah ngomongin harga, kerjain aja gitu kan. Iya, itu udah dapet trust ya. Iya, betul. Semangat aja harus cari cuan. Yang sekarang lagi mikir mau jadi apa, mungkin bisa kepoin Instagramnya Natalie atau agensinya ya, ini Sense Instagramnya ini ya. Iya. Banyak banget anak-anak zaman sekarang yang baru lulus terus mereka bikin agensi banyak banget. Itu nggak masalah. Nggak masalah. As long as lu bisa bertanggung jawab. Nah itu dia yang paling penting. Karena untuk anak-anak yang muda kayaknya yang perlu diperhatikan lebih ke tanggung jawabnya mereka sih. Iya. Itu. Kan kalau anak sekarang maunya cepet kaya ya. Betul. Semangat. Gak ada yang salah sih sebenarnya cepet kaya. Nggak apa-apa. Apalagi kalau udah kaya bisa ke Paris Fashion Week. Oke. Lagi hot ya gitu kan. Lu lagi hot. Kemarin karyawan ngomong,
lagi rame tuh Paris Fashion Week, terus gue buka Instagramnya. Kenapa sih? Iya sih, gue juga kalau tajir gitu ya, terus gue punya uang, gue mau branding Absolute EO itu di Paris Fashion Week gitu ya kan? Benar nggak? Benar. Jadi sebenarnya nih apa nih? Kita ngomongnya ini lagi ceritanya nyinyirin, bukan nyinyiran, kita ngomongnya lebih ke ini aja, ke profesional. Iya, profesional. Apa sih itu? No judgment di sini, karena di sini kita nggak dibayar sama yang pro and kontra juga gitu. Kita bahas dari benar-benar sisi digital marketing gitu kan. Kalau menurut pendapat Natali gitu ya, sebenarnya ya ini part of branding dan part of marketingnya mereka gitu kan sebenarnya. Terus apakah mereka mengaku-ngaku? Sebenarnya nggak juga gitu. Ini cuman lebih ke misperception aja dengan informasi yang mungkin kurang jelas gitu kan. Nah, kalau ngomongin informasi kurang jelas kan sebenarnya bukan salah media juga. Balik lagi di sini Natali tidak menyalahkan siapapun. Tidak ada yang salah dengan media juga. Mungkin saja media memang mau membuat sebuah clickbait gitu kan. Tapi ternyata isi di dalamnya tidak ngomongin seperti itu. Dan dikeluarinnya namanya seperti itu. Dan orang Indonesia kan memang suka lihatnya judul bukan isi gitu kan. Ketika lihat judulnya, Paris Fashion Week gitu kan. Mungkin ada yang merasa kayak ibaratnya menggunakan nama Paris Fashion Week juga, terus sudah itu nama besarnya jadinya seperti itu. Tapi kan sebenarnya kalau dibilang pakai nama besarnya kan enggak juga, karena dia tidak menggunakan logo dari Paris Fashion Week itu, kan. Terus sudah itu yang bikin ada pro dan kontra. Mungkin yang kontra itu sebenarnya bukan menyalahkan brand, bukan menyalahkan artis yang ikut ke sana juga, tidak. Tapi dia menyalahkan terjadinya sebuah misunderstanding aja. Misleading itu sebenarnya kan. Terjadinya adanya misleading itu sehingga pengen mengedukasi masyarakat yang tidak tahu gitu. Lebih ke sana sih arahnya ya. Yang nggak tahu tadi tentang branding, digital marketing, atau tadi lah tentang Paris Fashion Week juga. Kadang cuma baca itu, wah gitu. Tapi yang tahu banget, kritis banget, menganggapnya nah gini. Sebenarnya sampai di post ya, maksudnya di post dari fashion designer emang bener kok segala macam. Dan kemarin juga ada keluar ini loh. Apa? Ini pertanyaan buat kamu juga. Apa? Ada orang keluar dari salah satu mobil terus di foto-foto sama kayak fotografer gitu. Apa-apanya ini gitu kan ini. Jadi kayak apa? Kesannya heboh gitu. Kalau aku dibikin event suka kayak gitu tuh. Nah, itu kan sebenarnya kita punya gimmick ya. Kalau di entertain kita bilangnya gimmick man gitu. Terus salah satu kreatif kita ala-ala bikin heboh aja. Orang kenapa? Karena kita perlu itu tadi apa namanya? Attention ya. Kita perlu kasih attention orang lihat. Menurut kamu itu gimana? Tentang gimmick itu ke sebuah branding dari produk tersebut? Gimmick itu memang apa ya? Gimmick itu part of dari branding, ya kan? Gimmick itu part of dari branding gitu kan. Kalau kalian nonton TV, nonton acara-acara di TV, nggak ada gimmick, I don't think so kalian juga bakalan nonton, gitu, ya kan? Jadi memang tergantung bagaimana orang melihat. Kalau misal orang smart lihatnya itu ya sudah lah, ya itu udah segimmick, ya udah mungkin dia tidak terpengaruh dengan adanya itu, gitu kan? Itu biasa, kita udah tahu itu gimmick gitu. Tapi kan tidak membuat kita jadi kayak wow keren atau gimana, karena kita tahu udah segimmick gitu. Ada juga orang yang mungkin tidak tahu itu gimmick, melihatnya wow keren. Tapi ada juga orang yang di tengah-tengah yang mungkin lebih ke sukanya nyinyir gitu kan. Ih kok gitu kan. Jadi lebih ke sana sih. Sama yang brand owner gitu. Iya, jadi mungkin lebih ke sana sih gitu ya. Karena banyak cara sahabat rock and roll di kerjaannya Natali sama aku, bagaimana caranya kita memposisikan perusahaan atau klien kita naik itunya brandingnya atau positioningnya ya. Tahapannya luar biasa ya. Betul. Kamu ada KPI gitu nggak sih kalau di digital marketing? Beberapa ada, tapi beberapa juga aku nggak bisa set up the KPI yang benar-benar exactly angkanya. Kenapa? Karena branding itu kan bukan 1+1 2 gitu. Itu sih yang selalu aku jelasin juga ke klien juga gitu. Iya, art itu maksudnya kreativitas tuh benar-benar abstrak juga, benar-benar art. Maksudnya benar-benar sesuatu yang tidak bisa diukur pasti gitu kan. Kadang kita buat campaign yang sama dengan produk yang sama dengan cara yang sama aja belum tentu itu bisa menghasilkan result yang sama juga. Gitu. Jadi benar-benar apa ya? Abstrak lah gitu. Based on luck ya? No. Tetap pasti ada hitungannya. Iya,
Pasti tetap ada hitungannya, bukannya yang tiba-tiba hoki gitu kan. No, nggak ada juga gitu kok kan. brand ini bisa naik, tuh dia hoki. Hello, lu nggak tahu dia spend berapa duit untuk sampai Nah, viral ya, iya, sama mungkin ada juga hal yang perlu diperhatikan. Luck atau misalnya hoki itu sebenarnya di belakangnya tuh ada lagi, ada persiapan dan ada kesempatan. Ketika lu udah mempersiapkan dan ada kesempatan, itu bisa jadi luck. Yes. Itu bisa jadi sesuatu yang boom gitu. Iya. Jadi percuma ada kesempatan tapi kamu tidak pernah mempersiapkan, brand itu tidak pernah mempersiapkan, juga nggak akan jadi Sama apa-apa. satu lagi, Apa? kalau bisa ada duitnya. Oh iya dong, itu yang paling penting. Itu paling penting. Nah, kalau dibilang ya, Ngomongin agensi ini. iya, Kerjain ya, nih ya Natalia. Pokoknya gue mau viral. Yang nonton harus 35.000 berapa? Lu biasa million ya? Juta ya. Awas ya. Pokoknya lu semua platform ya. Budgetnya berapa? Minim. gini loh, aduh. Bagaimana kakak ini sebagai kreatif? Ini ngomongin kreatif director sahabat Rock and Roll. Coba ini. Bentar minum dulu deh. Kita tos dulu deh. Ini sebagai kreatif director. Gue udah brief dia tadi. Nih produknya, coba lu itu, gue mau viral, langsung penjualan naik semua platform ya. Coba budget gue cuma 100 juta. Terus ada bunyi tuh, kok gitu ya. Ini ngomong kreatif. Lu startnya dari mana? Dia gerah lu kayaknya. Kreatif dan budget itu ya? Ya, kreatif dan budget. Susah. Gini. Apa ya, gimana ya ngomongnya ya, bukan berarti kita mau bikin kreatif gini, karena ada beberapa brand yang kayak emang salah artikan dalam gini, itu brand itu bisa tuh dia bikin kreatif gitu kan, pakai kreatif aja, nggak usah budget, nggak mahal. Sorry, mau lihat, coba mulai. Iya, nggak mahal, bisa. Kan lu nggak tahu dia boosternya kayak apa gitu kan. Jadi aku pernah juga bikin sebuah video yang terkesannya video ini video viral gitu. Padahal ada actingnya men, ngerti nggak? Iya. Kayak waktu itu nih, nggak boleh nyebut brand ya? Oke, kayak waktu itu ada brand yang katanya berantem di pernikahan. Nah itu kan gimmick gitu loh. Emang dia nggak nyewa buzzer buat nyebarin tuh video? Nyebarin. Ya kan, buzzer-buzzer Twitter itu mereka dibayar, bukannya mereka rela untuk nyebarin tuh video. No. Dan itu udah ratusan juta. Tapi brand-brand yang nggak tahu, yang mungkin brand-brand yang masih lagi belajar branding, mereka lihat itu bisa bikin video kreatif terus viral. No, mereka bikin video kreatif, mereka viralkan di belakangnya buzzernya. Itu sih. Dibilang kalau nggak ada budget, ada. Ada, ya. Jadi jangan salah persepsi ya. Jadi kalau lihat yang heboh-heboh itu pasti ada tadi konsepnya bagus, ada juga promosinya bagus, budgetnya juga ada, buzzernya mungkin juga ada. Kalau nggak pakai buzzer, biasanya posisinya udah bagus. Iya. Kalau di IO di gue nih, in my opinion nih, ceritanya IO sama agensi, ATL sama BTL. Yes, betul. Iya, money cannot lie. Yes. Lu ngomongin event, keren banget ya Absolut eventnya. Ya iyalah, eventnya tuh 5 miliar. Kok nggak bisa bikin gitu? Ini 150 juta bikin apaan? Iya, betul. Ya kan? Beda. Lu ngomongin spek. Kalau produksi kan aku BTL ngomongin spek, ngomongin melamin segala macam. Yes. Sama seperti Natalie, cuma Tuh, speknya kita beda. Ya, tapi betul. ujungnya sama. Ujungnya. Menyenangkan klien. Betul. Kualitas nggak bohong lah. Iya, kualitas nggak bohong. Ya, itu. Oke, sahabat rock and roll, yang mau tanya-tanya sama Natalie boleh jawab pertanyaannya di sini. Nanti mungkin aku tag Natalie juga di YouTube biar bisa jawab ya. Yang masih kepo sama Natalie sekali lagi bisa cek agensinya Natalie, namanya Sense. Yang mau internship bisa? Oh bisa. Oh, internship bisa, mau kerja bisa. Apalagi kalau mau ngasih project klien-klien aku, nggak bisa. Absolut dulu. Oh gitu ya. Gue yang ganti ya. Sampai ketemu lagi. Thank you banget. Thank you banget juga. Bye.